Sobat Konten, kembali lagi dengan saya Nabila dan tentunya saya juga ditemani oleh Pak Jum dengan tema pembahasan kali ini mengenai kelola investasi family office oleh manajer investasi. Nah, Pak Jum, aku mau cerita sedikit nih Pak Jum. Aku tuh punya temen yang memang beberapa tahun lalu dia dimintai tolong oleh keluarganya untuk memanajemen investasi. Awalnya tuh dia optimis banget bahwa dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari beberapa pasar saham yang dia pilih. Lagi rame-ramenya soalnya Iya, ya. betul. Okay. Tapi kenyataannya setelah dipraktikkan justru malah beberapa pasar saham yang dia pilih nilainya menurun. Jadi portofolio yang dia kelola juga ikut menurun juga gitu loh. Nah, yang mau aku tanya ini sebenarnya ada nggak sih yang bisa membantu kita memanajemen investasi secara profesional? Sebenarnya ini kalau kita ngomongin keluarga besar ya, ini akan sangat bergantung kepada jumlah yang akan dikelola ya. Iya. Kalau jumlahnya mungkin masih nggak terlalu gede gitu kan, ya masih miliar, tapi miliar kecil-kecil gitu ya, itu mungkin bisa ada produk-produk yang kayak discretionary fund. Jadi kita bisa langsung ketemu manajer investasi untuk minta dikelolakan gitu kan. Ada juga penasihat keuangan. Nah, tapi kalau kita ngomong keluarga besar dan duitnya besar gitu ya, miliar-miliar dan triliun, itu sebenarnya ada satu lagi. Kita kedatangan hari ini tamu Pak Agus dari Samuel Asset Management. Ini ada yang namanya family office. Family office. Bisa diceritakan nggak Pak? Sebenarnya apa sih ini? Makhluk apa ini? Jadi family office itu sebetulnya kegiatan atau unit dari sebuah usaha keluarga yang terpisah dari usaha inti perusahaan. Jadi misalnya kalau ada sebuah keluarga punya perusahaan rokok misalnya, tentunya kan menghasilkan gitu, atau perusahaan kosmetik menghasilkan, kemudian ada dana-dana yang diperoleh oleh para pemegang sahamnya itu melalui dividen. Nah, dividen yang digunakan, yang diterima itu digunakan oleh keluarga, seluruh anggota keluarga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan anak, kemudian untuk menjaga gaya hidup yang mereka inginkan, untuk kegiatan CSR atau filantropi ya, kedermawanan dan hal-hal lain juga gitu. Nah, itu dipisahkan. Nah, biasanya kalau beberapa tadi yang masih kecil gitu ya, katakanlah di bawah 10 miliar karena ada, itu mereka bisa tentunya membeli produk-produk keuangan di perbankan, di pasar modal lewat reksadana, ataupun membeli saham secara langsung. Tapi kemudian kalau secara peraturan OJK kan manajer investasi seperti kami juga bisa mengelola kontrak pengelolaan aset investasi atau discretionary fund dengan dana minimal mulai 10 miliar. 10 miliar. Secara peraturan begitu gitu. Tahu nggak discretionary fund? Mungkin bisa dijelaskan ya, karena aku juga masih awam terkait hal itu. Kalau reksadana kan produknya dibeli oleh semua investor tanpa dibatasi gitu ya. Jadi nama kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kesediaan, kemudian investor beli produk-produk tersebut dengan dana minimal hanya ada yang 100.000, ada yang 50.000, dan 10.000. Jadi sangat terjangkau. Kalau discretionary fund itu kontrak bilateral antara manajer investasi dengan investor. Investornya bisa perorangan, bisa lembaga gitu ya. Lembaga bisa dana pensiun, yayasan, atau perusahaan gitu. Nah, biasanya kalau yang saat ini kami kelola misalnya, yang tadi ada hubungan dengan family office atau uang yang dimiliki oleh keluarga yang dilembagakan dalam bentuk family office itu, ada beberapa jenis asetnya gitu. Ada yang konservatif, misalnya kami mengelola discretionary fund khusus obligasi, kemudian ada yang moderat, yang campuran, ada juga yang saham yang lebih agresif. Nanti dihubungkan dengan tujuan dari penggunaan dananya nanti. Gitu. Pak, kalau ngomong kayak begitu, memang di Indonesia ada nih Pak yang begitu? Kalau family office umum gitu ya, yang menerima beberapa pihak, ada single family office ataupun multiple family office, belum ada, adanya Singapura. Tapi kalau perusahaan, misalnya perusahaan keluarga yang memisahkan antara usaha inti dengan dana untuk kebutuhan keluarga sudah banyak. Jadi hampir semua konglomerat di Indonesia itu
waktu dia ekspansi dan mendiversifikasi usahanya dari usaha inti, itu biasanya melalui perusahaan yang bisa disebut sebagai family office, bisa holding company-nya gitu ya. Ada perusahaan yang tadi saya cerita, usaha utamanya awalnya di perusahaan rokok, tapi kemudian dari dana-dana yang mereka terima dari dividen itu mereka berkembang ke usaha elektronik, properti, perbankan, retail dan lain-lain. Itu biasanya mereka melakukannya dalam pertemuan-pertemuan dan kebijakan-kebijakan keluarga yang diformalkan dalam bentuk family office. Bentuknya bisa PT gitu ya, PT holding gitu. Bisa juga lembaga yang lain, atau kalau yang dana-dana yang lebih kecil bisa perorangan dulu gitu. Nanti setelah membesar baru dilembagakan dalam bentuk PT ataupun yang lainnya. Dan orangnya nggak harus keluarga itu kan, bisa harus profesional atau gimana? Kalau yang mengelolanya, nah mengelola itu bisa anggota keluarga yang memang paham gitu ya, atau bisa dialihdayakan. Nah kalau family office yang dibentuk misalnya oleh sebuah perusahaan, mungkin direksinya salah satu anggota keluarga, tapi staff, tim, dan tenaga ahli bisa di-hire profesional yang berpengalaman. Kemudian investasinya pun tergantung besarannya, misalnya khusus untuk pengelolaan investasi, dia bisa alihdayakan ke manajer investasi seperti kami. Gitu. Saat ini kami mengelola beberapa dana investasi yang dimiliki oleh family office dengan berbagai jenis investasi. Tadi ada yang isinya konservatif, ya, surat utang, gitu ya. Ada juga yang saham, yang relatif agresif, tapi tentunya juga dengan kaidah-kaidah yang diperlukan dalam pengelolaan investasi. Kalau dicerita tadi Mbak Nabila kan bahwa tiba-tiba uangnya tidak sesuai harapan. Mungkin dia belum terlalu ahli atau terlalu optimis ya, karena sebetulnya pekerjaan kami sebagai manajer investasi itu yang pertama adalah mengelola risiko. Jadi imbal hasil itu adalah hasil akhir dari bagaimana kita mengelola risiko. Secara umum sebetulnya bagi yang awam gitu ya, yang baru pertama kali berinvestasi, mungkin kalau dari 100% dana yang dialokasikan tadi, 70% yang lebih konservatif, 30% yang agresif. Kan dana-dana keluarga itu bagian dari perencanaan keuangan sebetulnya. Jadi ada tahap-tahap di mana mereka dalam tahap wealth accumulation, mengakumulasi, mengembangkan aset, kemudian melestarikan aset ya, wealth preservation. Nanti yang tahap berikutnya adalah wealth distribution, pembagian ke generasi kedua, ketiga. Ini bisa jadi cerita drama nih Pak ya. Betul, drama berlanjut. Kan kalau di dunia banyak perusahaan-perusahaan keluarga yang mungkin sampai hari ini ada dari abad ke-15 gitu. Artinya mereka perencanaan keuangan, kemudian pengelolaannya, dan pemilihan asetnya itu memang tepat gitu. Nah, kami sebenarnya hanya bagian kecil dari family office khusus mengelola investasi. Jadi family business itu jangan-jangan bisa preserve gara-gara memang udah direncanakan dengan family office ini ya Pak ya? Iya, jadi tentunya karena nggak jadi gontok-gontokan ya antara anggota keluarga. Betul. Nah, biasanya, supaya tadi mencegah adanya perpecahan dalam keluarga, beberapa ada semacam aturan dasar gitu ya. Kalau keluarga itu membuat family office, ada namanya forum keluarga di mana ada perbincangan tentang apa sih misi dan visi dan misi keluarga, bagaimana sejarah usaha keluarga itu dibentuk, dan apa keinginan para pendiri perusahaan keluarga itu ingin terhadap anak dan cucu-cucunya. Nah, itu diformalisikan dalam bentuk apa yang dikenal sebagai konstitusi keluarga. Jadi aturan-aturan dasar semacam undang-undang dasar kalau di negara ini peraturan dasar khusus keluarga nih. Khusus keluarga. Misalnya ada yang bilang, usaha kita harus sesuai dengan yang kebermanfaatan gitu ya. Ada juga yang bisa apa aja gitu. Jangan terlibat dalam perjudian, usaha-usaha perjudian ataupun hal lainnya. Gitu. Nah, itu bisa ditulis. Nanti ada majelis keluarga, itu orang-orang yang ditunjuk oleh keluarga yang bisa mengambil keputusan, yang merumuskan aturan-aturan dasar. Termasuk misalnya kalau dari 100% aset itu berapa persen untuk dikembangkan, kebijakan investasinya kayak gimana gitu ya Pak ya? Ya, berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk filantropi, untuk yang lain-lain. Terus juga diatur yang disebut anggota keluarga itu keluarga inti saja, misalnya orang tua dan anak.
atau juga termasuk menantu gitu ya. Terus kalau salah satu berhalang tetap misalkan meninggal gitu, anaknya apakah menantunya otomatis menjadi pengganti dalam pemegang saham atau harus ke cucunya langsung gitu. Atau nanti kalau dalam perkembangannya mungkin di generasi ketiga, keempat, kalau keturunan itu tidak tertarik pada usaha orang tua yang dulu, mau jual nih, jualnya ke siapa? Diatur tuh. Opsi pertama harus mungkin ke anggota keluarga inti untuk mencegah masuknya pihak non keluarga yang masuk gitu. Kan banyak perusahaan yang generasi kedua ketiga nggak tertarik tuh pada usaha orang tua yang dirintis orang tuanya. Ya udah, kalaupun harus dijual ke siapa supaya namanya ada gitu ya perusahaan, tapi tetap langgeng dan keluarga punya usaha. Sebagai contoh Aqua misalnya. Aqua kan setelah Pak Tirta Utomo nggak ada, anaknya mungkin nggak mau nanya, udah dijualnya ke Danone gitu kan. Tapi merek Aquanya ada. Atau rokok Sampurna gitu ya, dijual ke Philip Morris, tapi mereknya ada. Jadi mereknya tetap ada di situ. Dan dana yang hasil penjualan dia bisa gunakan untuk hal-hal lain yang sesuai dengan passionnya gitu. Pak, ini sebenarnya artinya kalau kayak begini, secara hukum itu memang dia PT lah ya, tapi ngurusin keluarga gitu ya. Iya. Jadi lembaga bisa, kalau di Indonesia mungkin yang paling efisien PT gitu ya. Ada juga yang membuat yayasan tapi khusus untuk bagian pendidikannya mungkin yayasan gitu. Karena kalau yayasan kan nggak boleh ngasih dividen kan, gitu. Hanya ataupun bentuk lainnya gitu. Ada juga yang pribadi, gitu. Nama pribadi, biasanya dana yang masih kecil gitu ya. Mungkin dia baru 10-25 miliar daripada sendirian gitu kan. Udah digabung aja supaya lebih powerful daya belinya. Tapi dari 20 miliar yang terkumpul itu sebetulnya ini milik 4 orang bersaudara misalnya gitu. Jadi itu digabung, nanti diatur di dalam perjanjian yang dinotarialkan bahwa dana yang atas nama si A ini sebetulnya dimiliki oleh ABCD gitu. Nah, kami waktu mengelola dan membuat kontrak dengan yang nama A-nya. Oke, berarti ini termasuk dalam pengelolaan keuangan pribadi sebuah keluarga nggak sih Pak? Atau memang ini sebagai bentuk konsultasi aja untuk sebuah keluarga dalam mengelola kekayaan keluarganya mereka sendiri gitu? Ya, kalau yang bentuknya family office resmi gitu ya misalnya, itu memang bisa berbagai jenis advisory. Tapi kalau di Indonesia seperti kami kan izinnya manajer investasi, kemudian penasihat investasi gitu. Kalau yang saat ini kami lakukan mengelola dana yang diinvestasikan di pasar modal atau baik yang listed maupun yang non listed, misalnya kalau dia dalam bentuk RDPT kan bisa langsung. Tapi dalam perkembangannya kadang-kadang ada hal-hal lain yang berdasarkan pengalaman kami dan jejaring kami, misalnya itu kita bisa pertemukan dengan mereka, misalnya keluarga ini ingin atau ditawari membeli properti langsung yang cukup besar. Kita kan hanya menganalisis sektor properti, tapi apakah itu layak atau tidak, biasanya kami pertemukan dengan ahli properti yang direct gitu. Mereka ketemu, jadi kami memfasilitasi. Kalau mereka tertarik pada produk luar negeri ya nanti dipertemukan dengan ahli yang di luar negeri. Tapi kalau untuk di Indonesia pasar modal yang listed, non listed kita bisa bantu ya. Karena saat ini kami mengelola mungkin sekitar 4 dana-dana keluarga lah yang relatif besar, dari mulai yang kecil dan sampai relatif besar. Oke. Nah, ini kan menarik banget ya terkait family office-nya ini. Nah, Nabila, saya pengen tahu, ada nggak sih bentuk-bentuk dari family office berdasarkan dari besaran aset atau kekayaan dari keluarganya? Kayak tadi kan ada yang kekayaannya senilai segini sampai segini gitu. Nah, itu ada bentuk-bentuknya sendiri atau memang tergabung dalam sebuah family office-nya sendiri itu? Ya, jadi biasanya khusus kalau tadi ada usaha inti keluarga di bidang katakanlah consumer ya, pabrik gitu. Tapi kan dia ada uang keluarga yang untuk kebutuhan keluarga. Dia bisa bikin PT sih. Kalau yang paling sederhana dan kejelasan pajak, terus ada pemisahan harta ya, ada aset pribadi dengan dana PT ini, PT yang mungkin yang untuk Indonesia PT yang saat ini paling ideal, efektif. Perpajakan jelas. Kalau perorangan kan walaupun tadi ada perjanjian, tapi di bawah tangan ya. Tapi kalau PT kan jelas pemegang saham. Jadi dana keluarga yang dalam bentuk PT yang khusus untuk kebutuhan family office ini jelas dimiliki oleh pemegang saham siapa. Misalnya 3 orang, 4 orang. Nanti berarti kan kalaupun nanti
ada dividen atau hasil investasi yang dibagikan sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Jadi mungkin ada skala ininya Pak, ada skala minimal, economic of scale-nya gitu ya, kira-kira. Kalau konvensi di luar gitu ya, kalau sebuah keluarga bisa memiliki single family office itu kalau memiliki dana $100 juta gitu. Jadi 1,5 triliun ya. Kalau yang dia bisa digabung dengan yang lain itu yang $20 juta ya, sekitar 300 miliaran itu digabung. Tapi sebenarnya kalau mengacu kepada aturan OJK waktu manajer investasi mengelola discretionary fund itu bisa 10 miliar. Meskipun misalnya kalau kami karena economies of scale itu 25 miliar minimal, bahkan beberapa yang 100 gitu ya, tergantung tingkat kesulitan dan jenis investasinya. Kalau yang isinya saham itu antara 50 sampai 100 miliar sih. Gitu. Tapi kalau yang lain bisa lebih rendah. Cuman pertanyaannya gini, kalau misalnya masuk discretionary fund dibandingkan misalnya dengan ya beli produk yang ada yang di pasar gitu, ada bedanya nggak sih dari sisi return misalnya? Ya, yang pasti dari sisi regulasi beda. Kalau misalnya reksadana saham, dalam kondisi pasar apapun kan minimal 80% harus di saham. Jadi waktu pasar kalau pasarnya turun. Nah, kalau di DC itu dia lebih fleksibel, lebih lincah gitu ya. Dia bisa 0 di saham, bisa 100% di saham. Atau 0 di pasar uang, 100% pasar uang, atau 0 di obligasi, 100% obligasi. Secara teoritis, karena dia bisa mengantisipasi perubahan pasar yang lebih cepat, imbal hasil lebih tinggi. Jadi kalau yang kami kelola misalnya, imbal hasil relatif lebih tinggi untuk yang discretionary fund. Karena di reksadana pun diatur kan maksimal di satu instrumen, satu saham hanya 10%. Kalau ini bisa fokus, bisa mungkin 20%, meskipun dia bukan syariah, atau bahkan kalau ada strong conviction, isinya cuma 3 saham, berarti masih 30%. Sebagai gambarnya dari awal tahun gitu ya. Kalau indeks kan 4% ya, indeks. Itu pun ditolong oleh saham-saham yang high octane gitu ya. High octane. Yang kalau kita LQ45 itu atau lagi. IDX 80 kan negatif. Reksadana saham kita gitu ya, yang di atas 1 triliun yang sifatnya alfa itu imbal hasil dari awal tahun sampai hari ini sekitar 11%. Nah, kalau discretionary, tadi waktu kita mendengar kantor itu 20%, 22% malah. Karena kita hanya invest di fokus di saham-saham terbaik dari sektor terbaik gitu, dan tidak dibatasi 10%. Dan bisa pada saat pasar misalnya terkoreksi, kemarin kan sempat tuh 6.800, 7.000 indeks kan. Ya udah waktu itu keluar dulu, ntar masuk lagi di bawah gitu. Bisa 0 di saham. Jadi lebih lincah gitu. Lincah, terengginas lah gitu. Lebih agile portofolionya gitu. Dan memang sistemnya karena untuk ininya berbasis ini juga ya Pak ya, fee untuk di manajer investasinya kan ya, berbasis dari return juga ya? Ya, ada fee, manajemen fee yang fix, dari sekian persen dari dana kelolaan, ada juga biasanya ada performance fee. Jadi kalau di atas target gitu ya, misalnya targetnya say 10% gitu ya. Kalau di atas itu sekian persen dari kelebihannya itu sebagai fee kinerja jasa untuk memacu dan insentif bagi fund manager yang memang berkinerja baik. Tapi juga kita kadang ada batas bawahnya gitu. Kan bisa saja indeksnya minus gitu ya, minusnya misalnya -5. Terus fundnya -2. Sebenarnya dari sisi relatif kan better gitu ya. -2 lebih baik daripada 5%, -5. Tapi biasanya kita ada minimal itu biasanya acuannya 7 days repo BI. Kalau saat 6%. Jadi kalaupun risk free-nya ya? Iya, kayak gitu lah. Kalau indeks +2 gitu. Terus fund +5, tapi di bawah 6%, jadi kita nggak dapat performa. Fair ya buat investor, fair gitu. Tapi kalau tinggi pun ya fair buat fund manager. Nah, kalau dari yang mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin ada nggak sih beberapa peran lain dari manajer investasi untuk membantu sebuah keluarga membentuk family office-nya tadi itu? Kalau yang kami lakukan waktu misalnya ada klien gitu yang menempatkan diskresi di kami, terus tapi pada saat mereka juga ingin membangun
tim sendiri. Itu kita membantu mengedukasi dengan magang di kantor kami, pelatihan berkelanjutan, untuk dia nanti bisa mengelola sendiri. Gitu. Terus mungkin mempertemukan kalau ada misalnya sektor-sektor yang mereka tertarik, kita ajak mereka untuk visit company-nya. Misalnya dia bisnisnya di bisnis bukan properti, gitu, tapi dia tertarik pada properti, nanti kita ajak visit ke perusahaan properti, menganalisis, atau dia tertarik pada industri kesehatan gitu. Nanti kita ajari mereka tentang bagaimana sih menganalisis industri kesehatan, apa poin-poin penting dalam industri kesehatan, bahkan dipertemukan dengan emiten-emiten yang bergerak di bidang kesehatan. Ya. Mereka juga kan kalau diskresi fund itu waktu kita membeli saham kan atas nama mereka gitu. Ya. Jadi waktu ada RUPS, mereka bisa ikut RUPS, gitu. Ikut tadi RUPS. Kalau Kak Ika ke yang apa namanya yang itu reksadana biasa nggak bisa ya. Manager atau bank kesediaan, gitu. Bukan investornya gitu. Kalau ini kan namanya nama mereka. Jadi nah begitu kan salah satu keberhasilan dari keberlangsungan atau keberlanjutan usaha keluarga itu kadang-kadang harus diversifikasi ya. Mungkin usahanya dia udah stagnan ataupun ya dia ingin lebih gitu. Jadi dia belajar sektor lain. Tapi sebelum langsung ke direct ke sektor itu dia bisa belajar melalui sektor yang dalam portofolio. Kayak tadi saya ingin belajar tentang dairy product dong. Perusahaan-perusahaan susu ya udah. Mungkin kita belikan saham-saham sebagai contoh aja ya Cimory yang ada di pasar kan. Kita belikan belajar dulu di situ ya. Terus kita ada analis juga kan di sektor masing-masing. Itu yang kemudian sebagai bagian dari pelayanan kami kepada keluarga yang memiliki dana investasi itu dikasih training lah gitu. Dan itu secara rutin ya, secara rutin. Bahkan ada hal-hal yang di luar yang investasi, misalnya ada soal sekolah, soal hal-hal lain tentang keluarganya yang kita tahu dan kita bisa pertemukan, kita lakukan gitu. Oke. Berarti mungkin salah satu kesalahan dari teman Nabila itu ya harusnya dia juga terlalu pede. Kepedean mungkin dia ya. Lupa mengelola resiko. Iya, betul. Kan pasar selalu ada resiko ya. Bahkan kalau kita nyimpen uang di perbankan pun ada resiko kalau kita nggak tahu aturannya. Misalnya kan yang dijamin oleh LPS hanya 2 miliar, di atas itu ya beresiko. Kalau bank terjadi apa-apa gitu. Nah, tadi mengelola resiko itu pekerjaan pertama dari manajer investasi. Alokasi aset yang sesuai dengan profil dari investornya, tujuannya apa gitu. Kemudian juga ada apalagi sekarang kan sangat cepat ya perubahan pasar itu. Jadi sektornya pun berubah cepat. Kalau dulu kita bisa beli sektor yang sama untuk setahun pegang. Sekarang tiap 3 bulan harus di reprofile gitu. Ada sektor rotation gitu kan. Nah, itu kan yang dulu setahun bisa lah ya Pak ya, tahan di sektor ini terus gitu ya. Sekarang bahkan perbankan yang relatif tahan juga pun ada seasonality-nya gitu. Jadi nah itu kan karena pekerjaan kita sehari-hari memonitor itu, bisa nanti switch dari sektor ini ke sektor yang lain gitu. Untuk mengoptimalkan imbal hasil gitu. Oke. Menarik sekali. Jadi nanti dikenalkan aja sama Pak. Iya, mungkin nanti setelah ini Nabila akan coba hubungi teman Nabila itu. Jadi meskipun juga bisa dibilang berarti dia sudah mengalami resiko gitu ya. Jadi tapi masih bisa dibantu oleh manajer investasi untuk mengelola kekayaan keluarganya seperti itu ya Pak ya. Kita ya pernah beberapa kali jadi discretionary fund itu kan di kontrak bahasa Indonesia kontrak pengelolaan aset investasi. Kalau dulu namanya kontrak pengelolaan dana. Jadi yang waktu dimulai itu hanya dana. Sekarang tuh aset investasi bisa dalam bentuk saham ataupun obligasi gitu. Jadi kita beberapa kali mendapat limpahan berupa saham-saham yang diserahkan ke kita, tolong dong di profile. Yang underwater tolong di-improve gitu. Jadi ya udah kita lihat gitu kan. Apa mungkin yang bisa dilakukan ada yang harus di-switch, ada yang harus dijual, mungkin cut loss, switch ke yang lain. Nah, atau di averaging gitu ya. Atau di averaging kalau memang agak panjang nih mungkin jual aja gitu, switch ke yang lain yang bisa mengembalikan pertama adalah ke nilai pokoknya, kemudian
baru ke naikin lebih lagi tinggi. ya. Itu salah satu keahlian kita juga, namanya apa ya, recovery fund gitu. Oh, recovery fund. KPD itu untuk merecover. Ada juga ya, Pak? Khusus. Ada fund manager, ada spesialis juga. Kita kan ada 15 anggota, ada 15 orang di tim investasi. Di antaranya itu 8 orang fund manager, ada yang spesialis di recovery gitu, ada yang konservatif, ada yang alpha, ada yang balance, ada yang fixed income. Jadi masing-masing punya expertise-nya ya. Kalau yang recovery pasti teman saya ini gitu. Dia memang keahlian dan passionnya di situ gitu. Kayak memperbaiki mobil yang rusak lah gitu. Untuk bisa melaju kembali lagi ya. Iya. Okay. Ya, mungkin terakhir nih, aku mau nanya, karena mau jelasin juga ke teman Nabila ini yang memang sudah mengalami resiko. Nah, terkait jasa-jasa yang akan dibantukan oleh Samuel Asset Management dalam mengelola kekayaan keluarga itu, mungkin bisa dijelaskan apa aja sih Pak yang mungkin akan... Kalau produk kita kan tadi ada reksadana ya yang sudah ada gitu, dan discretionary fund. Kalau yang biaya-biaya itu yang nanti menjadi beban investor kan, kalau di reksadana kan pasti ada jasa pengelolaan, yang management fee, ada jasa kasediaan, bank kasediaan. Tapi itu dalam NAB itu udah dinetkan. Udah bersih ya? Udah bersih. Sama di discretionary juga sama sebenarnya. Kita investor harus menggunakan bank kasediaan. Itu aturan. Jadi asetnya dipisahkan dari manajer investasi, dan bank kasediaan itu bisa kita membantu memilihkan atau mereka yang memilih gitu. Itu sama, ada biaya bank kasediaan, biaya manajer investasi. Kalau tambahan mungkin kalau di discretionary itu tadi ada performance fee tadi. Karena memang secara historis discretionary fund itu imbasnya jauh lebih tinggi karena tadi fleksibilitas dari alokasi aset dan fokus di sektor dan saham-saham yang tidak dibatasi maksimal kepemilikannya dalam satu portofolio gitu. Dan di luar itu jasa yang lain adalah tadi lebih ke untuk hubungan baik antara kami sebagai manajer investasi dengan investor. Ada hal-hal yang non finansial yang kita bisa hubungkan sebetulnya. Kayak tadi kalau ada perjanjian antar keluarga, mungkin bisa diperkenalkan dengan notaris yang spesialis di situ gitu. Atau ada perubahan kepemilikan aset dari satu anak ke anak yang lain, itu bisa juga ada ahlinya kan masing-masing. Atau di sektor-sektor tertentu yang memang mereka memerlukan keahlian gitu. Atau pandangan profesional kita bisa pertemukan. Lebih sebagai pelayanan kami yang non finansial. Dan biasanya memang ada klien-klien yang sejak 2011 sampai hari ini masih ya gitu. Karena tadi pelayanannya beyond finance, dan memang sesuai dengan tagline kami ingin klien-klien kami itu menjadi long life investment partner. Jadi kami nggak cuma sepanjang hayat. Nggak cuma bentar-bentar, males lah gitu. Ya, menjadi mitra di saat-saat hujan dan saat-saat Mantap, Pak. Ini menarik banget obrolan kali ini ya, Pojum ya, Pak. Berarti kesimpulannya memang dalam kita mengelola kekayaan keluarga, khususnya kekayaan keluarga, kita memang membutuhkan tim yang expert di bagian keuangan, seperti contohnya financial planner gitu. Tapi jika memang keuangannya mungkin memiliki jumlah yang besar seperti triliunan, mungkin kita membutuhkan tim yang lebih expert lagi, yang lebih komprehensif lagi gitu, yaitu adalah family office tadi ya, untuk mengelola kekayaan mereka, dan salah satunya itu di fasilitas atau produk dari Samuel Asset Management dalam mengelola kekayaan keluarganya itu ya Pak ya. Khusus di investasinya gitu. Jadi kalau family office itu bisa internal, bagian dari perusahaan mereka, atau juga eksternal. Dan baik internal eksternal, waktu mengelola investasinya biasanya juga dialihdayakan ke profesional manajer investasi seperti kami sama Asset Management. Oke, siap. Berarti ini mungkin akan Nabila share ke teman Nabila yang tadi mengalami resiko, untuk dia bisa menggandeng tim yang lebih expert ya dalam hal ini gitu. Jangan setengah-setengah lah ya. Iya, karena Nabila udah banyak dapat insight-nya juga tadi. Serahkanlah ke ahlinya. Serahkanlah ke ahlinya, seperti itu. Kayaknya kita udah cukup dapat insight ya kali ini, karena kalau dilihat ternyata ini kan kita biasanya bergulat dengan ngurusin tiap hari itu naik turun saham gitu kan, ternyata ada banyak juga
kesulitan mengelola uang banyak. Iya, betul. Iya. Ternyata nggak Ada cuma juga sulit kesulitan. mengelola uang sedikit, jadi mengelola uang banyak juga Ada masalah ternyata juga. sulit juga gitu. Kalau nggak ada uang malah nggak ada masalah. Iya. Kalau banyak uang itu memang Ada perlu masalah hati-hati juga. dan perlu tepat gitu. Iya, oke. Siap berarti. Ya udah kalau gitu teman-teman konten, jangan lupa subscribe, like dan juga share, dan juga jangan lupa nantikan podcast-podcast lainnya. Samuel Asset Management, manajer investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Samuel Asset Management atau sering disingkat Samuel AM adalah manajer investasi swasta pertama di Indonesia. Berdiri di tahun 1997, Samuel AM mengelola berbagai produk reksadana dan kontrak pengelolaan aset investasi, berbasis saham, obligasi, dan pasar uang, baik untuk produk-produk konvensional maupun syariah. Ada juga alternatif investasi lain yang dikelola oleh Samuel AM, seperti reksadana penyertaan terbatas, ETF, dan index fund. Investor bisa dengan mudah mengelola reksadana di aplikasi Reksadana Sam. Untuk mengetahui produk lainnya, kalian bisa mengunjungi Instagram atau FB @reksadanasam, TikTok @reksadanasam, YouTube @reksadanasam, dan juga website www.sam.co.id dan www.reksadanasam.co.id.